Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bandung dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang saat ini telah meluangkan waktunya hadir di Raya. Mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan banyak keberkahan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara di Seni Nasi Modul 1.4 budaya positif dari kami, dari saya sendiri Kristanti Widyasuti dan saya Ibu Siti Nur Hayati. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini pada kesempatan ini. Kami akan memaparkan materi budaya positif yang saat ini kami sedang menjalani pendidikan dan diwajibkan untuk menularkan ke Bapak Ibu Guru semuanya. Yang materi tersebut judulnya adalah budaya positif. Jadi dalam modul 1.4 ini ada 8 konsep intinya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, sepertinya siang hari ini sudah mulai agak ngantuk-ngantuk ya. Supaya lebih wow lagi kita ice breaking sebentar ya. Nanti saya mengharapkan diskusi ini ada diskusi interaktif antara kami dan Bapak Ibu Guru semua. Mohon maaf juga kami di sini tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu Guru semua. Kami di sini juga sedang proses belajar. Kami sedang proses untuk perbaikan kualitas diri kami. Jadi mohon bantuannya, mohon kerjasamanya. Kami juga sama dengan Bapak Ibu Guru semua yang ingin terus meningkatkan kompetensi diri ini. Nah, supaya tidak ngantuk karena saya melihat Bapak Ibu Guru di sini semua wow. Kita tepuk wow dulu ya. Nanti kalau ada Bapak Ibu Guru yang silakan beri tanggapan, jika di sela-sela kami menyampaikan materi, ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin memberikan tanggapan dari lubuk hati Bapak Ibu semua itu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang kami sampaikan, silakan. Kita diskusi interaktif di sini, bukan semata-mata saya terus yang berbicara di sini, tidak. Kita di sini belajar bersama-sama, ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada pernyataan dari dalam diri Bapak Ibu, kita kasih ya, kita kasih. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Seperti itu ya. Yuk, dicoba dulu, jangan ngantuk. Udah kita santai aja di sini, ya. Kita di sini santai aja, nggak usah tegang. Memang di sini sedang direkam. Tapi oke, kita selayaknya kombel biasa aja ya. Kita santai aja. Oke. Nanti kalau ada yang memberi pernyataan yang bagus, tanggapan yang bagus sekali, apapun yang Bapak Ibu ungkapkan, pokoknya kita kasih wow. Gimana caranya? Dikasih W, kasih O,
Semangat bahagia, menyenangkan. Oke, tepuk tangannya. Ya, insya Allah kalau kita dalam menjalani profesi sebagai guru ini semangat, kita akan menjadi guru yang bahagia. Kalau kita sudah menanamkan kebahagiaan dalam diri ini, insya Allah kita akan menjadi guru yang menyenangkan bagi murid-murid kita. Bukan pula seperti itu, karena oh iya, oke, terima kasih. Coba saya cek sekali lagi. Siapa kita? Smart teacher. Siapa kita? Smart teacher. Smart teacher. Smart bahagia, menyenangkan. Luar biasa. Wow, keren. Wow, keren. Gitu ya. Iya. Oke, lanjut dulu. Kita ke perubahan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, seperti yang sudah kita lakukan sehari-hari ini, kita sedang melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih paradigma baru itu? Pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang memastikan murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi di sini dapat disimpulkan kalau pembelajaran dengan paradigma baru itu teacher center atau student center. Student center. Pak Ari kita kasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, lanjut dulu. Ya, seperti kita ketahui bahwa ada 6 dimensi pelajar Pancasila yang sering kita tanamkan kepada murid-murid kita. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar, kritis, dan mandiri. Nah, ini yang menjadi miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai guru. Saya pun menyadari, saya juga sebelum mempelajari modul ini, saya menyadari adanya miskonsepsi ini. Di sini diibaratkan guru itu yang ada di belakang, murid yang di depan, guru itu yang membuka gemboknya si murid. Dalam artian di sini ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, tadinya kan kita sering ya kayak mengontrol murid. Kamu harus sekarang belajar ini, kamu harus bisa ini itu. Kita memberi perintah seperti itu kepada murid. Ternyata itu miskonsepsi juga. Itu salah. Bahwa yang bisa mengontrol murid adalah murid itu sendiri. Itu adalah dari pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tadinya memang ya, saya sendiri juga berpikir penguatan positif seperti reward, hadiah itu efektif dan bermanfaat. Kayak semacam itu memicu murid untuk terus berkembang seperti itu. Tapi ternyata itu salah. Itu juga miskonsepsi juga. Itu bisa menimbulkan bisa menimbulkan kecanduan si murid itu, bahwa kadang juga bisa menjadi murid itu menjadi pembangkang juga. Karena dia sudah bosan dengan reward yang telah kita berikan. Sudahlah, saya sudah bosan dengan reward, paling cuma dikasih itu. Nah, ternyata pemberian reward itu juga tidak efektif dan tidak bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Karena kita berpikir kalau ada anak melakukan kesalahan, kita dorong dia untuk menyadari kesalahannya, untuk kamu kok gitu sih, kamu kok nggak pakai sepatu yang tidak sesuai aturan, kok tidak sesuai aturan. Nah, itu kita tadinya pikir itu bisa menguatkan karakter. Esok harinya dia akan menuruti apa yang kita katakan. Tapi ternyata itu juga jadi miskonsepsi juga. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru itu paling dewasa di sini dibanding murid-murid kita. Betul ya Bapak Ibu? Iya, nggak ada yang murid yang seumuran kita.
Ika. Oke, lanjut. Nah, kita sampai pada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Seperti tadi yang sudah saya bilang bahwa stimulus respon itu berdampak pada jangka pendek saja. Namun kalau teori kontrol itu dampaknya pada jangka panjang. Contoh, realitas kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Namun pada dasarnya, teori kontrolnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Ya, saya bisa mengontrol orang lain, itu salah. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, pada akhirnya stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Ketika kita memberikan peringatan ke anak-anak, yes, kayak kita menang, si anak kalah, kayak gitu. Tapi pada dasarnya teori kontrolnya model berpikir kita adalah menang-menang, karena kita di sini kayak penyelesaian suatu masalah bersama. Si anak juga menang, kita juga menang, bisa menyadarkan si anak tersebut. Lanjut ke disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin itu berasal dari kata disiplina. Mungkin ini dari bahasa Yunani yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Kesimpulannya, kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik itu yang berasal dari diri kita sendiri, bukan pengaruh dari orang lain, pengaruh dari pihak luar. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Kenapa bukan nilai-nilai kebaikan? Nah, nilai-nilai kebajikan di sini sudah dikemas secara lengkap oleh berbagai organisasi dan institusi. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Seperti yang sekarang kita sedang menerangkan ke anak-anak kita. Yang tadi pembelajaran dengan paradigma baru itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di situ ada nilai-nilai kebajikan yang sudah tadi kita bicarakan. Ada 6 dimensi: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ada juga dari organisasi IGO, Primary Years Program atau PYP. Ini adalah kurikulum internasional. Mungkin ini dipakai oleh sekolah-sekolah yang memakai kurikulum internasional. Kalau di daerah kita, di Temanggung tidak ada ya sekolah yang memakai kurikulum internasional. Ada tidak? Ada nggak? Belum ya? Di dalam IGO Primary Years itu nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sampai kita pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Jadi kebutuhan kita, setiap manusia itu ternyata punya 5 kebutuhan dasar yang akan nanti kita bahas setelah slide ini. Jadi kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini nanti kita akan belajar kalau 3 anak itu melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu penyimpangan, sebenarnya kebutuhan apa sih yang tidak terpenuhi? Sebenarnya kita introspeksi, refleksi dulu kepada diri sendiri. Ketika kita sendiri melakukan kesalahan, itu ternyata kebutuhan dasar apa sih ya?
Ternyata kita itu butuh kebutuhan dasar yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Itu meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian kebebasan juga. Kebebasan itu meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang keempat, penguasaan. Itu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang terakhir, kesenangan. Itu meliputi bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi kita sebagai manusia itu, kita butuh dengan kebutuhan dasar ini. Tidak hanya bertahan hidup saja, tetapi kita butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh akan kebebasan, kita butuh akan penguasaan, dan kita butuh akan kesenangan. Itu paket lengkap ketika kita akan menjadi orang yang bahagia. Lanjut dulu. Sekarang tanyakan pada diri sendiri. Maksud dari kebutuhan yang tadi kita bahas itu apa sih? Itu kebutuhan Anda terkait dengan kebutuhan dasar diterima, disayang, terpenuhi dengan apa? Coba refleksikan ke diri sendiri. Itu sepertinya ada gambarnya Pak Aji yang bertanya-tanya ya. Iya. Coba Pak Aji refleksikan ke diri Pak Aji sendiri. Jangan langsung ke diri murid. Ke dirinya Pak Aji. Kebutuhan Pak Aji terkait dengan kebutuhan dasar diterima, disayang itu terpenuhi dengan apa? Jika apa? Jika apa Pak? Jika saya itu dapat memiliki anak yang soleh-soleha. Luar biasa. Diterima, disayang itu terpenuhi jika Pak Haji memiliki anak yang soleh-soleha. Kita kasih apa Pak Haji? Dikasih B, kasih O, kasih D. Wow, bebas. Wow, bebas. Oke, luar biasa. Lanjut dulu. Oh, sekarang itu ada gambarnya Bu Atus itu cantik sekali. Tapi maaf Bu Atus itu tidak pakai kacamata. Mungkin saya mau gambar Bu Tuti ya. Mungkin nanti ya Bu Tutinya. Oke, sekarang refleksikan ke dalam dirinya Bu Atus. Coba kebutuhan Bu Atus terkait dengan kebutuhan dasar bisa ini terpenuhi dengan apa? Ini terkaitannya dengan tadi kebutuhan dasar penguasaan. Kamu tuh merasa bisa jika apa? Jika mampu apa? Bu Atus merasa bisa itu jika mampu apa? Jika saya bisa melawan diri saya sendiri dari kemalasan dan bisa mendorong saya untuk disiplin. Luar biasa. Kita kasih apa Bu Atus? Dikasih B, kasih O, kasih D. Wow, keren. Wow, keren. Wah, luar biasa. Statementnya sangat bermakna. Keren. Lanjut dulu. Oh, sekarang ini ada fotonya siapa lagi? Ada fotonya Pak Wan. Iya. Nggak usah gede kan Pak Wan. Mau dipinjami Bu Atus. Coba refleksikan ke dirinya Pak Wan. Kebutuhan Pak Wan soalnya itu terkait dengan kebutuhan rasa senang itu terpenuhi jika apa? Pak Wan itu merasa senang jika apa? Yuk. Senang jika dibutuhkan sama orang lain. Alhamdulillah luar biasa. Kita kasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih D. Wow, keren. Wow, keren. Luar biasa. Sangat loyalitas sekali ternyata teman kita ini luar biasa. Bu Ratna, anak buahnya senang gak Bu? Iya. Keren. Lanjut. Oh, sekarang ini ada fotonya Bu Lia. Maaf Bu Lia, saya tempelkan foto di situ. Coba kalau Bu Lia, kebutuhan Bu Lia terkait dengan kebutuhan dasar bebas itu terpenuhi dengan apa? Bu Lia tuh merasa bebas itu jika apa Bu? Belanja Shopee. Oh, ini sepertinya bebasnya Pak Wan. Coba ada bebasnya. Kalau bebasnya
bebas jika apa, kita merasa bisa jika apa. Ini yang tidak ditampilkan hanya kebutuhan yang bertahan hidup tadi. Kita merasa kenyang jika apa? Jika makan. Iya, itu pastinya pada dasarnya semua orang hampir sama jawabannya. Makanya tidak saya tampilkan di sini. Yang saya tampilkan di sini hanya kebutuhan psikologis. Iya, betul. Yuk, lanjut. Ini ada contoh kasus di mana kita jika menemui sebuah kasus, kita telusuri dulu kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi si anak itu. Di sini contoh kasusnya ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dan dari kasus ini, hal pertama apa yang seharusnya kita lakukan? Kita harusnya melakukan apa kepada Doni? Bagus sekali Pak Wahid. Kita menegur. Kasih apa Pak Wahid? Luar biasa. Kasih apa Pak? Iya, betul. Kita menegur kemudian menanyakan alasannya. Nah, alasannya itu kita telusuri sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang belum dipenuhi Doni sampai Doni berbuat seperti itu. Hampir mungkin setiap siang ya dia meminta bekal makan siang dengan paksa terhadap teman-temannya. Yuk, lanjut. Nah, kemungkinan jawaban di sini mungkin kebutuhan dasar yang belum dipenuhi Doni bertahan hidup. Itu jika jawabannya Doni adalah apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Dia kurang dengan bekal makannya, kemudian dia minta pada teman-temannya secara paksa, karena dia masih lapar. Berarti kebutuhan dasar yang belum dia penuhi adalah bertahan hidup. Nah, kalau kita sudah tahu kebutuhan bertahan hidup yang belum bisa dipenuhi Doni, maka kita bisa mencari solusinya seperti itu. Ada lagi kemungkinan jawaban dari si Doni ini. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi seperti ini. Ketika si Doni itu mungkin kurang perhatian di rumah, kurang perhatian dari Bapak Ibu guru di sini, dia senang melakukan itu, bukan yang lapar tadi, dia senang melakukan itu karena setelah itu dia akan merasa diperhatikan oleh teman-teman, dia akan merasa diperhatikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian dia akan merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Berarti kebutuhan dasar Doni yang kurang ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau kita sudah tahu jawabannya itu, nah bagaimana kita mencari solusinya? Bisa juga kemungkinan jawaban dari Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, penguasaan. Nih, aku bisa merebut bekal makan temanku dengan paksa. Nah, di situ kebutuhan dasar yang kurang dari Doni adalah penguasaan. Bisa juga kemungkinan jawabannya adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha
itu aja, tiap hari dibawakan nasi telur, nasi telur, nasi telur, sedangkan punya temannya, ih ada itu, ada ayamnya, ih ada yang burger, ada yang bisa, dia pengen yang seperti itu. Nah, kalau jawabannya itu berarti kebutuhannya yang belum bisa dipenuhi Tony itu adalah kebebasan. Dia ingin bebas. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Kayak dia itu puas, teman-temannya itu kayak apa ya, kesel gitu. Nah dia tuh memandang keselnya si teman-teman itu malah jadi lucu, dari diri Doni itu lucu, jadi dia kayak senang gitu lihat kayak gitu. Nah berarti ini kebutuhan yang belum dipenuhi adalah kesenangan. Ketika kita menanyakan alasan kepada anak-anak, kita cari tahu kebutuhan dasar apa sih yang belum ditemui. Ketika kita sudah menemukan kebutuhan dasar yang kurang dari si anak itu, baru kita bisa menyelesaikan solusinya bersama-sama. Tentu saja tidak hanya dari pihak kita, tetapi juga dari pihak si anak. Seperti itu. Oke, ini sudah motivasi perilaku manusia. Nanti kita lanjutkan dengan rekan saya, Ibu Siti Nurhayati. Sebelumnya saya tanya dulu, siapa kita? Smart Teacher. Siapa kita? Smart Teacher. Smart Teacher. Smart. Bahagia. Menyenangkan. Terima kasih. Tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan guru yang masih semangat memberikan apresiasinya kepada rekan saya tadi dalam menyampaikan pemaparannya. Kemudian saya lanjutkan tentang motivasi perilaku manusia. Tadi manusia memiliki kebutuhan dasar ada 5. Nah itu semua berasal dari motivasi, dimulai dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar diri manusia itu sendiri dan motivasi intrinsik berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Motivasi intrinsik, motivasi intrinsik yaitu digunakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan, saya harus berangkat sebelum jam 7 agar tidak kependung. Itu merupakan motivasi dari luar diri kita. Karena merasa tidak nyaman atau mendapat hukuman, sehingga dia akan berusaha untuk berangkat dengan lebih awal atau disiplin. Itu motivasi intrinsik. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, saya harus berangkat lebih awal atau disiplin agar mendapat pujian dari teman-teman atau mendapat penghargaan dari atasan. Itu merupakan contoh motivasi intrinsik. Kemudian dari dalam diri kita itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari kedua motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik ini, yang paling baik itu muncul dari dalam diri kita. Ada kesadaran untuk menghargai diri kita sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain atau harapan penghargaan dari pihak luar. Lanjut. Nah, yang pertama, motivasi ini ada yang berupa hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau murid tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. 4, berupa hukuman psikis atau fisik. Contoh,
maaf, apabila anak tidak mengerjakan PR, kemudian saya menyampaikan, siapa yang hari ini tidak mengerjakan PR? Anak-anak ada yang menunjukkan jari. Kemudian saya memberi, silahkan bersihkan WC. Itu merupakan hukuman karena bersifat satu arah dari saya, bukan dari anak, apakah anak dilibatkan atau tidak. Kemudian yang kedua, konsekuensi, yaitu terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap merasa tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Contoh dari yang tadi, anak tidak mengerjakan PR, ada konsekuensinya. Apakah mengerjakan ulang atau melakukan hal yang sudah disepakati bersama, tetapi anak masih merasa kurang nyaman. Untuk yang restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan ke murid untuk mencari solusi sendiri atas permasalahannya. Nah, yang restitusi ini anak memberikan alasan mengapa dia tidak mengerjakan PR-nya, kemudian dibangun rasa ingin tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, menghukum, itu ada gambarnya, nyentak-nyentak, hampir marah-marah. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, memantau, bukan ngintip, itu gambarnya. Kemudian yang kelima adalah manajer. Dari kelima ini akan kita bahas bersama-sama satu persatu. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Oh iya, tadi sudah saya sampaikan. Contohnya, seorang siswa tidak mengerjakan tugas atau PR. Nah, dari posisi kontrol ini akan ada 5 posisi. Yang pertama, menghukum. Kira-kira yang posisi menghukum, contohnya anak disuruh membersihkan WC, membersihkan ruang kelas, atau kalau guru olahraga disuruh berkeliling halaman sampai 10 kali. Itu contohnya. Kira-kira kalau itu fisik apa psikis? Fisik. Tetapi hukuman juga ada yang psikis. Contohnya, ada yang bisa memberitahu contohnya? Domyang, dimarah-marah. Gimana ini tidak mengerjakan PR? Apa tidak menjadwal, tidak belajar? Nah, itu contoh. Kok persis ya? Itu merupakan hukuman, sehingga anak akan merasa takut. Kalau di depan akan merasa takut, tapi kalau di belakang awas ya. Itu contohnya. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini kita dari dalam diri anak itu dikasih sesuatu yang kok jadi salah ya, seperti itu. Anak jadi kecewa, menyesal. Contohnya dengan kata, sudah sering ibu sampaikan, kamu pasti selalu mengecewakan ibu. Apa kamu tidak kasihan sama orang tua kalau kamu seperti itu terus? Itu membuat anak merasa bersalah, sehingga dari situ anak merasa bahwa tindakannya itu salah dan berusaha untuk mencoba untuk membuat tidak bersalahnya itu. Tetapi dari sikap gurunya itu dia merasa sangat kecewa dan kecil hati. Untuk yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Dimana kalau ini bukan berarti guru seperti teman sambil bermain, nanti guru tidak dihargai, itu bukan. Tapi di sini guru pada saat anak memiliki masalah dalam menyelesaikan solusinya, guru berusaha dengan akrab mengajak teman seperti temannya sehingga mau menceritakan solusinya. Tapi kadang-kadang anak merasa malu apabila dalam menyelesaikan masalah kalau ditanya kenapa tidak mengerjakan PR, sering ada yang hanya diam saja dan menunduk. Dan dari situ kan sudah putus, sudah tidak ada jawaban.
diam dan menunggu. Tapi dengan posisi kontrol guru sebagai seorang teman, nah di situ kita gali, kita cari tahu anaknya punya masalah apa. Apakah itu memang malas, atau dari pihak keluarga, atau dari lingkungan, atau teman-temannya. Misalnya dengan kata-kata, ayo dong dikerjakan tugasnya, kali ini tidak apa-apa, besok jangan lupa ya. Dengan kata-kata seperti itu anak akan merasa lebih dekat dengan gurunya. Dia merasa, oh kok tadi koyo semakin dekat, semakin berani untuk menyampaikan pendapatnya daripada yang pertama dengan menghukum, cepat kerjakan atau bersihkan kelas selama 1 minggu, sehingga anak akan semakin membangkang apabila anak dibuat seperti itu. Dia hanya takut di depannya, tapi di belakangnya biarkan saja. Contohnya seperti itu, lanjut Bu. Nah, kalau yang ini memantau, memonitor, bukan selalu delokin terus, ngintip terus setiap anak itu. Tapi di sini di dalam memantau itu, guru menanyakan keyakinan atau peraturan yang sudah disepakati di kelasnya. Karena sebelum pembelajaran dimulai pada masuk awal, kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Mau kepingin jadi apa kelas kita, mau dibuat apa kelas kita, itu melalui kesepakatan kelas yang akan kita pelajari nanti. Nah, dari pemantau ini biasanya kadang sering ada, kamu sudah melanggar peraturan, kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita, apa sih konsekuensinya? Masih ingatkah keyakinan kelas kita? Itu contoh kalimat memonitor atau memantau. Kemudian posisi kontrol guru yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu bukan memimpin, tetapi tidak seperti menghukum. Di situ guru menanyakan aturan apa yang telah kita sepakati bersama, hampir seperti memantau tetapi sedikit berbeda. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, dari sini anak, apakah aku salah atau tidak ya? Nah, dari sini anak akan tahu, saya salah Pak, saya salah Bu. Kemudian kira-kira bagaimana cara mengatasi masalah ini? Bagaimana cara memperbaiki masalah ini? Nah, dari sini seorang manajer akan membantu anak dalam mencari masalahnya tanpa langsung memberikan konsekuensi aturan yang telah disepakati. Lanjut. Nah, sekarang kita refleksi bersama-sama. Saya itu guru yang seperti apa ya? Apakah yang menghukum, atau yang manajer, atau yang teman, atau yang mana? Mari kita refleksi bersama-sama. Yang tahu kita masing-masing, bukan orang lain. Karena yang bercermin, berefleksi itu kita sendiri. Kita yang bercermin, kita yang melihat kesalahan kita sendiri. Yang pertama, kalau ada anak yang melakukan kesalahan, saya kecewa sekali. Saya kecewa sekali sama kamu. Kira-kira saya sering seperti itu apa tidak ya? Mari direfleksikan masing-masing. Kalau yang senyum-senyum mesti, kadang-kadang iya, kadang-kadang juga tidak. Tapi kan kolok-kolok. Terus yang kedua, ini yang pertama tadi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu contohnya dengan nada yang lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu contoh pertanyaan kalau anak melakukan kesalahan. Kemudian, ayolah lakukan untuk Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya tidak mau bertanya satu persatu, nanti malu saya yang itu, yang pertama atau yang kelima. Tapi mari kita refleksikan.
yang paling baik untuk kita yang mana? Mana yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita? Supaya anak-anak kita termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk bahagia, nyaman, senang, semuanya kebutuhan tersebut yang tadi sudah disampaikan dapat terwujud. Kemudian yang ini, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak akan mendapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol apa ini, Bulia? Ancaman menghukum. Pintar sekali anakku. Nah, tadi sudah disampaikan pada saat masuk pembelajaran, masuk kelas pada tahun ajaran baru kita melakukan kesepakatan kelas. Tapi apakah bedanya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Nah, dari kesepakatan bersama-sama itu ada keyakinan, dari kesepakatan bersama-sama itu akan terwujud keyakinan kelas, akan membentuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Beragam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, kedua berupa kesepakatan universal, tiga dibuat dalam pernyataan positif, empat sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah masing-masing, sehingga antara kesepakatan walaupun satu SD, tiap kelas bisa berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya, semua warga kelas atau siswa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Yang terakhir mudah diingat. Yang pertama, berupa kesepakatan universal, itu umum. Siapapun boleh menyampaikan pendapatnya. Contoh, si A dengan si B memiliki pendapat yang berbeda, sehingga anak tersebut bebas. Oh, saya kepingin seperti ini dalam pembelajaran, yang B saya ingin seperti ini. Bebas, mereka bebas mengutarakan isi hati mereka masing-masing dalam menyampaikan pendapatnya. Kemudian dari pendapat-pendapat tersebut dibuat kalimat yang positif. Contohnya ini langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Mohon maaf bukan menggurui, tapi mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan semua. Ini sebagai contoh. Langkah yang pertama dalam pembuatan keyakinan kelas yaitu guru memberikan informasi mengenai keyakinan kelas yang akan dibuat. Yaitu pertama guru memaparkan, menyampaikan apa yang akan dilaksanakan supaya dalam pembelajaran itu berlangsung nyaman dan menyenangkan, anak betah dalam belajar, tidak sedikit-sedikit Bu jam berapa Bu? Bu jam berapa Bu? Sudah mau istirahat atau belum? Itu contohnya kalau dalam membuat kesepakatan kelas supaya anak tidak jenuh. Kemudian anak menuliskan keyakinan mereka yang mereka inginkan di dalam kelas. Setiap anak menyampaikan. Setiap anak menuliskan keyakinan mereka masing-masing. Kemudian dari anak-anak menyampaikannya itu kemudian dikumpulkan, direkam mana yang sama, sehingga tidak mungkin akan ditulis semua. Yang satu kebersihan kelas, sehingga direkam jadi satu. Di situ direkam jadi satu, anak-anak juga bisa melihat. Nah, di situ dalam merekamnya dibuat bersama menggunakan kalimat positif. Itu yang dalam pembelajaran ini, yang pelatihan yang saya jalani ini, dulu saya membuat keyakinan kelas asal. Depannya mesti tak tulis tidak.
bersikap positif, tidak boleh terlambat, sehingga harus diganti berangkat tepat waktu. Itu. Maaf ini kepotong, nanti ada masih namanya Perlu speaking, Bu? perlu speaking. Oh iya, tadi Mulia sudah jawab ya, sehingga dikasih apa? Dikasih wow. Kelihatan Mawar kok semangat banget. Mawar bisa terlibat memberi contoh, berilah semangat kok ya Mawar. Silakan Mawar. Mawar. Yang lain itu semangat ya. Explain ya. Dikasih apa Mawar? Kasih B, kasih O, kasih B. Keren. Wow, keren. Sekali lagi. Tadi belum kompak. Sekali lagi. Lagi, Bu. Oh, nanti Ya, biar suasana. ganti suasana. Nomor 6, jadi isinya yang masih umur kok sinyalnya masih Ya. Oke, saya lanjutkan saja. yang ini dulu aja. Oh iya. Kalau ini dulu ada. Oh iya, yang contoh ini penerapan keyakinan kelas yang ada di kelas 5 di tempatnya Bu Tanti. Nah, akan disampaikan oleh Bu Tanti sendiri. Kepada Bu Tanti, kami persilahkan. Pak Warsono. Ya, oke. Nah, ini adalah contoh tahapan pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 5. Yang pertama, semua siswa mengutarakan kelas impian mereka. Saya memberikan pernyataan kepada mereka. Silakan semuanya mengungkapkan pendapat mereka itu pengen kelas yang seperti apa sih, supaya mereka bisa betah belajar di kelas, bisa merasa nyaman, bisa merasa bahagia belajar di kelas. Mereka tuh mengingat seperti apa. Nah, saya bagi dengan kertas kecil dan mereka menuliskan satu-satu, bebas dengan bahasa apapun bebas. Kemudian saya minta mereka menempelkan di papan tulis. Lanjut Bu. Kemudian setelah ditempelkan di papan tulis, saya mengelompokkan dan mengubah menjadi kalimat positif. Nah, dari pernyataan kelas impian mereka, kadang kan ada yang sama. Tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak boleh mencontek, harus menjaga kebersihan kelas. Nah, itu saya kelompokkan satu-satu itu. Yang satu tema, satu topik saya kelompokkan satu-satu. Nah, selanjutnya membuat dari kalimat positif. Yang tadinya tidak boleh mencontek, tidak boleh bullying. Memang ada yang mengutarakan seperti itu. Kemudian kita komunikasi interaktif lagi dengan anak, tidak bullying. Bullying itu apa sih? Mengejek, memukul, meleroi, melototi, itu termasuk bullying. Nah, kita ganti kalimatnya supaya tidak menjadi kalimat negatif, tapi kalimat positif. Jadi apa? Kalau saya bilang saling menghargai, bagaimana? Ternyata mereka lebih setuju karena ternyata lebih enak didengarnya. Nah, kemudian ada lagi, ada yang mengutarakan tidak boleh mencontek waktu itu, tidak boleh mencontek, dan itu disepakati juga bersama. Iya Bu, tidak boleh mencontek. Nah, tidak boleh mencontek itu masih kalimat negatif. Kita ubah jadi kalimat positif biar lebih
sekolah. Seperti itu. Nah, sesudah itu kita sepakati ternyata di kelas saya ada 5 keyakinan kelasnya. Kemudian kita membuat tempel-tempelan itu yang berupa poster, kita menempelkan di dinding kelas. Jadi keyakinan di kelas saya, di kelas 5 itu adalah yang pertama, jagalah kebersihan, saling menghargai, indahnya kejujuran, jagalah ketertiban kelas. Oh ya, ini yang jaga ketertiban kelas. Kemarin ada yang mengutarakan, Bu, kalau Bu guru atau Pak guru sedang mengambil buku atau mengambil laptop di kantor, anak-anak itu sering berkeliaran, kayak gitu. Saya nggak suka kelasnya seperti itu. Ada yang mengutarakan seperti itu. Nah, saya panik dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau kayak gitu tertib nggak di kelas? Nggak tertib. Nah, sepertinya kita harus ganti kalimatnya dengan jagalah ketertiban di kelas. Kemudian yang kelima, itu indahnya kedisiplinan. Nah, itu adalah keyakinan kelas di kelas 5. Saya sendiri kemarin di awal tahun ajaran baru sebenarnya sudah membuat keyakinan kelas, tetapi ternyata apa yang saya buat itu masih salah. Ada beberapa kata yang masih menjadi kalimat negatif, dan kemarin setelah melalui pelatihan ini, melalui pendidikan ini, saya ubah keyakinan kelasnya, saya tempel di tembok belakang, saya ubah lagi, saya minta lagi ke anak-anak, kita buat lagi keyakinan kelas kita supaya menjadi kelas kita itu banyak kayak kalimat positif, budaya positif yang bisa kita terapkan di kelas. Seperti itu dari kelas saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan lagi oleh Ibu Siti Nur Hayati. Terima kasih Bu Tanti yang telah menyampaikan tentang keyakinan kelas yang ada di kelas 5. Saya lanjutkan lagi untuk berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Iya, apa sih itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga dengan kata lain, segitiga restitusi itu dialog, komunikasi antara orang yang lebih tua, boleh itu guru, boleh itu guru ngaji atau guru yang lain, dan orang tua kepada muridnya, kepada anak didiknya, atau kepada anak-anaknya. Nah, ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, nomor 1, berdasarkan prinsip membuat kesalahan merupakan proses pembelajaran, di mana anak itu salah tidak masalah, tetapi dari kesalahan tersebut kita buat sebuah proses pembelajaran agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahannya di masa yang akan datang. Masih yang pertama Bu, nah, misalnya pada saat kita menstabilkan identitas, ada kata-kata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukannya itu. Kemudian Bapak Ibu guru tidak mau mencari yang salah itu siapa, tetapi mencari solusi dari masalah ini. Kemudian misalnya contoh yang terakhir, kamu berhak melakukan itu. Dari kata-kata tersebut, di situ anak distabilkan masalahnya supaya tidak takut, berani mengutarakan atas permasalahan yang dihadapi, sehingga guru memberikan menstabilkan dengan kata-kata salah tidak masalah, semua manusia pernah melakukan kesalahan
wajar, itu contohnya. Tetapi dalam melakukan itu, anak diajak untuk berkomunikasi dengan baik. Pada saat anak emosinya sudah turun, bukan pada saat dia marah-marah, gak mendong-mendong, nusul langsung dikasih tahu, sehingga anak akan semakin melonjak, akan semakin naik pitam. Lanjut, Bu. Yang kedua, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh tadi yang telah disampaikan di depan, meminta makan siang kepada teman-temannya. Dia karena kebutuhannya tidak terpenuhi, apakah itu kebutuhan fisiknya, biologisnya, apakah kepuasan, kesenangannya, di situ kita cari tahu. Misalnya pada saat anak tersebut sudah sering melakukan seperti itu, ditanya, kamu berhak melakukan itu, kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, misalnya seperti itu. Dan di situ anak akan digali masalahnya apa loh dia melakukan seperti itu, tanpa dengan rekayasa. Tetapi kesulitannya apabila anak sering merekayasa, sehingga ini anak-anak ini benar 100% jujur apa tidak, sehingga pintar-pintarnya guru apabila anak sudah seperti itu, kita harus lebih pintar dari muridnya supaya tidak dibohongi muridnya. Kemudian untuk berikutnya, menanyakan keyakinan. Contohnya seperti tadi dalam keyakinan kelas, misalnya dalam kedisiplinan atau dalam ketertiban di kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, bahwa setiap manusia memiliki motivasi melakukan sesuatu tindakan itu dari dalam dirinya. Yang pertama dari dalam diri kita masing-masing. Kemudian dari kegiatan perbuatan yang dilakukan tersebut, kita tanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu contohnya pada saat kita menanyakan keyakinan kepada anak, sehingga anak akan mengutarakan sendiri, memunculkan, saya melakukan seperti ini salah, seharusnya saya akan berbuat seperti ini. Itu berasal dari motivasi intrinsik siswa itu sendiri. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang dengan menggunakan 3 langkah. Yang pertama tadi apa, Bu Tuti? Kok ngantuk ya? Dikasih loh. Belum. Praktek aja ya. Ini contohnya yang pertama dulu. Contoh penerapan segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang akan disampaikan dari sini. Ini suaranya kurang. Suaranya Kita bisa praktek aja mungkin. Oh iya. Kita bisa praktek, maaf ini suaranya kurang sehingga kita bisa mempraktekannya. Ya. Mohon maaf. Jadi untuk segitiga restitusi sebenarnya kita kemarin juga sudah buat video, tapi suaranya kurang jelas gitu di situ. Nanti kita praktek aja. Sebenarnya dalam penyelesaian suatu masalah, posisi kontrol seorang guru, dari tadi Bapak Ibu guru sudah belajar 5 posisi kontrol yang menurut Bapak Ibu paling baik itu posisi apa? Pintar. Kasih apa? Diri, kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Ya, betul sekali. Posisi kontrol seorang guru itu paling bagus ada di posisi manajer. Tidak memungkiri, saya pun pernah menjadi posisi pembuku, pemantau, teman, kemudian satu lagi pembuat merasa bersalah. Tetapi ternyata yang paling bagus dan dampaknya bagi murid panjang itu pada posisi manajer. Ketika guru dalam posisi kontrol manajer, dalam penyelesaian masalah kepada anak itu harus melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang
kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contoh, di sini ada satu kasus. Ini yang jadi muridnya siapa? Yang jadi gurunya siapa? Oke. Yang jadi muridnya rekan saya, Ibu Siti Nurhayati. Mungkin ada satu permasalahan. Ibu Siti ini jadi adalah murid yang sering terlambat masuk sekolah. Berkali-kali dia terlambat. Tidak hanya satu kali. Hampir 1 minggu itu ada 5 kali terlambat. Kalau seperti itu kan kita agak prihatin juga ya sebagai guru. Ini si anak kok terlambat terus, kenapa sih? Nah, kita mencoba menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan 3 langkah dalam segitiga restitusi yang memposisikan kita sebagai manajer, ya, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, teman ataupun pemantau, tapi kita langsung kepada posisi manajer. Ya, oke. Di sini posisi saya sebagai guru, posisi Ibu Siti sebagai murid yang tadi suka telatan. Iya, banyak cenderungnya. Ya, saya memanggilnya apa ya, Bu? Gimana? Mbak? Mbak? Oke. Mbak, saya dapat laporan kalau kamu tuh sudah sering terlambat masuk sekolah ya? Iya, Bu. Kira-kira sudah berapa kali kamu terlambat masuk sekolah? Sudah 5 kali, Bu. Ya, memang. Dulu ibu waktu sekolah juga sering terlambat sekolah itu. Apalagi kalau bangunnya kesiangan, bangun sudah tergesa-gesa, sudah gugup pengen berangkat sekolah, tapi ya itu jadi terlambat itu. Dulu Bu Tati juga sering seperti itu. Ketika guru melakukan seperti itu, dia sudah pada tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi si murid dia akan merasa yes, penokan sani seperti itu. Ternyata Bu Guru juga seperti itu. Yes, penokan sani. Gitu ya. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Saya akan menanyakan, kira-kira kalau kamu sering terlambat seperti itu, menurut kamu itu tindakan yang salah atau benar? Salah, Bu. Terus kamu punya alasan pasti ya kenapa sering terlambat seperti itu? Iya, Bu. Saya setiap malam main HP terus. Kemudian bangunnya jadi kesiangan. Ya, menurut kamu itu salah atau benar? Salah. Nah, kita sudah berada tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita di sini menanyakan alasannya. Kenapa si murid ini sering terlambat? Seperti itu. Kemudian kita menuju ke langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira dari perbuatan kamu, Mbak, yang sering terlambat ke sekolah ini, kamu sudah melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang apa? Sudah melanggar, Bu, kedisiplinan di kelas. Ya. Kemudian ya kamu sudah melanggar kedisiplinan di kelas. Kemudian langkah kamu untuk memperbaikinya bagaimana? Saya akan tidur lebih awal, Bu, tidak main HP lagi. Bagus, kamu sudah melakukan tindakan yang tepat. Kamu sudah memperbaiki kamu sudah menemukan solusi atas permasalahan kamu. Kamu akan tidur lebih awal lagi, tidak main HP, kemudian besok bangunnya juga lebih awal sehingga kamu berangkat sekolah tidak akan tergesa-gesa, akhirnya tidak akan terlambat ke sekolah. Luar biasa, tindakan kamu sudah tepat. Itu kita sudah melaksanakan langkah segitiga restitusi yang ketiga dengan menanyakan keyakinan. Gitu. Jadi dalam penyelesaian masalah seperti tadi yang saya bilang ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Anggap murid itu sebagai teman. Mereka kayak yes, melakukan sani. Guru juga dulu melakukan itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dia semakin menyadari apa yang dia lakukan itu salah. Kemudian yang ketiga, kembalikan ke keyakinan. Keyakinan apa yang sudah dilanggar. Kemudian kita kasih kita kasih penawaran atas solusi permasalahan tersebut. Jadi si murid itu juga bisa mengungkapkan
solusinya. Seperti itu. Sudah? Ya, terima kasih. Itu adalah contoh budaya positif yang sedang berusaha kami terapkan di kelas, sedang berusaha kami terapkan di sekolah kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin apa kita mau praktek lagi dengan Bapak Ibu guru? Oke, mau praktek lagi penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi? Sudah. Oh, berarti tidak mau dikasih wow ini. Oke, silakan saya kembalikan ke Ibu Siti. Terima kasih Bu Tanti. Tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang pada kasus anak sering terlambat masuk sekolah. Mungkin itu sedikit gambaran apabila ada permasalahan yang kita hadapi di kelas masing-masing menggunakan 3 langkah yang ada pada segitiga restitusi. Sekarang kita pada tahap yang terakhir, yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Di sini kita yang apapun yang kita lakukan, intinya kita berusaha menjadikan murid-murid kita itu sebagai insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Tentunya mewujudkan generasi di masa yang akan datang sebagai generasi yang cerdas, mandiri, sesuai berkebinekaan global. Itu yang dapat kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila kami dalam menyampaikan baik tutur kata atau tindak tanduk kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekali lagi kami tidak menggurui Bapak Ibu semuanya, kami hanya melaksanakan tugas yang telah diamanatkan kepada kami. Itu ya berarti itu saja, kami undur diri, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bu, Siapa kita? Ayo. Siapa kita? Terima kasih. Terima kasih banget ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Bapak Ibu, Raya ke sini. Mendengarkan kami. Amin. Di sini terima kasih. apa, Pak? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Daryanti. Saya berasal dari SD Negeri 1 Bandung Gede. Saya akan menanggapi diseminasi dari rekan sejawat saya, yaitu tentang budaya positif. Dalam budaya positif tersebut, beliau menjelaskan sangat jelas dan bagus sekali. Sangat terperinci juga. Beliau memberikan tentang keyakinan kelas. Dan saya akan menerapkan keyakinan tersebut di dalam kelas saya kepada peserta didik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warsono. Saya di sini akan menanggapi tentang budaya positif yang disampaikan oleh teman sejawat di SD saya. Penyampaiannya sangat bagus, detail dan terperinci. Dan saya akan menerapkan segitiga restitusi bila ada masalah di SD saya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafirotul Husna, kelas 3. Saya merasa sangat senang di kelas 3. Dengan pembuatan keyakinan kelas membuat saya nyaman untuk belajar. Terima kasih, Bu.